percaya Tuhan itu logis, atau justru ateis yang rasional? Tidak tergesa-gesa dengan jawaban Tuhan ada atau Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena pertanyaannya lahir dari sistem berpikir yang dibentuk oleh pengalaman, pendidikan, dan struktur sosial. Seorang ilmuwan mungkin mencari bukti empiris, seorang mistikus mencari makna batin, seorang ateis melihat kontradiksi dalam agama, seorang beriman melihat keteraturan sebagai tanda Tuhan. Sapa menelusuri sistem apa yang membentuk pertanyaanmu, dan kemungkinan berpikir apa yang tersedia di dalam sistem itu. Jadi, bukan sekadar debat ada atau tidak ada, tapi bagaimana seseorang sampai pada keyakinannya atau keraguannya. Sapa, System and Possibility Approach menjelajah cara berpikir sebelum menghakimi keyakinan. Bisa jadi, satu-satunya penjelasan paling masuk akal justru Tuhan memang ada. Bukan soal dogma, ini tentang cara berpikir. Lihat alam semesta, teratur, hukum fisika konsisten, kesadaran muncul dari materi yang tak sadar. Dari sudut pandang sains, terlalu banyak presisi untuk disebut kebetulan. Ilmuwan berkata, Tuhan tidak bermain dadu. Jika setiap sistem punya perancang, maka masuk akal jika semesta juga memiliki arsitek. Bukan kepercayaan buta, tapi pembacaan terhadap sistem dan kemungkinan. Disebut SAPA, Systems and Possibility Approach, mengamati semesta dan membuka kemungkinan seberapa besar Tuhan itu ada. Pernah terpikir kenapa alam semesta bisa terbentuk? Kalau gravitasi lebih lemah sedikit saja, bintang enggak akan pernah ada. Ada konstanta fisika seperti gravitasi, elektromagnetik, ekspansi alam semesta, dan semuanya presisi luar biasa. Selisih angka sedikit saja. Hidup jadi mustahil. Sulit menyebut ini kebetulan. Kemungkinannya terlalu kecil. Lebih masuk akal kalau ada perancang di balik keteraturan ini. Kemungkinan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mudah untuk dibulatkan. DNA adalah kode. Tapi, siapa penulisnya? Dalam satu sel manusia, ada 3 miliar pasangan DNA. Bukan sekadar molekul, tapi informasi. Dan setiap informasi menunjuk pada pengirimnya. Apakah logis kode sekompleks ini muncul begitu saja, tanpa desain? Bukan sekadar percaya, tapi soal berpikir jernih. Kehidupan ini terlalu canggih untuk posibilitas kebetulan yang sangat nyaris mustahil. Benda mati bisa berpikir? Serius? Otak kita hanya tumpukan materi, listrik, ion, sinaps. Tapi dari situ muncul rasa sakit, cinta, kesadaran, makna. Bagaimana materi dingin bisa melahirkan pengalaman batin? Para ilmuwan sudah memetakan otak, neuron, bahkan simulasi kecerdasan. Tapi kesadaran belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Apakah kita cuma mesin biologis yang rumit? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Kesadaran adalah bukti adanya sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Dapat dipahami, ini bukan sekadar celah pengetahuan, tapi terbukanya kemungkinan kuat akan keberadaan Tuhan. Semua orang tahu membunuh itu salah, tapi kenapa kita tahu? Kalau etika cuma konstruksi sosial, kenapa hampir semua budaya sepakat soal larangan membunuh? Pentingnya jujur dan nilai keadilan. Bisa jadi ini bukan sekadar norma buatan manusia. SAPA melihat ini sebagai petunjuk bahwa ada hukum moral universal, dan besar kemungkinan sumber moralitas itu bukan dari manusia, melainkan dari entitas atau zat yang lebih tinggi. Apakah mungkin alam yang begitu teratur ini terbentuk tanpa tujuan? Burung bisa bermigrasi ribuan kilometer, tepat waktu dan arah. Tumbuhan mengikuti cahaya matahari, seolah tahu kemana harus tumbuh. Semut membangun koloni kompleks, saling bekerja sama tanpa komando tunggal. Semua ini hanya adaptasi, atau ada pola yang lebih dalam, terlihat keteraturan, efisiensi, arah. Dan dalam setiap sistem yang terarah, biasanya ada kecerdasan di baliknya. Jika alam punya sistem,
kemungkinan besar itu adalah jejak dari yang menciptakan. Jika alam semesta memiliki awal, maka harus ada penyebab yang memulainya. Big Bang bukan sekadar ledakan besar, tapi titik awal dari ruang, waktu, dan seluruh materi. Sesuatu yang memiliki awal tidak mungkin muncul tanpa sebab. Namun sebab itu tidak bisa berasal dari ruang dan waktu, karena ruang dan waktu belum ada. Jadi apa yang bisa ada di luar ruang dan waktu dan cukup berkuasa untuk menciptakan segalanya? Hanya satu kemungkinan yang masuk akal, keberadaan yang tak terbatas, menembus waktu dan tidak bergantung pada apapun. Banyak yang menyebutnya Tuhan. Mengapa alam semesta bisa dijelaskan dengan persamaan? Rumus Einstein, hukum Newton, konstanta Pi, rumus-rumus ini bukan sekadar angka. Mereka memetakan realitas dengan presisi luar biasa. Tapi pertanyaannya bukan cuma bagaimana kita bisa merumuskannya. Pertanyaannya, kenapa dunia ini bisa dirumuskan? Matematika bukan ciptaan semesta. Ia adalah bahasa yang menggambarkan semesta. Kalau dunia bisa dijelaskan dengan rumus manusia, berarti ada struktur, ada logika, bukan kekacauan. Dan jika ada struktur, mungkinkah ada pikiran besar di baliknya? Sebuah sapa halus dari semesta, bahwa keteraturan bukanlah kebetulan. Kadang muncul pertanyaan, kenapa alam semesta tak hanya berfungsi, tapi juga indah? Langit senja, simetri kupu-kupu, hamparan pepohonan. Padahal, jika hidup sekadar soal bertahan, kenapa harus ada keindahan? Keindahan bukan kebutuhan, tapi ia hadir, menyentuh diam-diam, tapi kuat. Mungkin keindahan adalah jejak dari sesuatu atau entitas yang mencipta bukan hanya bentuk, tapi juga rasa. Keindahan adalah tanda bahwa semesta ini tak sekadar berjalan, tapi juga bermakna. Kalau doa terkabul berkali-kali, apa masih sekadar kebetulan? Ada orang yang bilang, saya doa dan kejadian. Saya minta dan bantuan datang. Mungkin kebetulan sekali dua kali, tapi kalau terjadi berulang, konsisten, dan menyelamatkan, SAPA membaca itu bukan sebagai peristiwa acak, tapi sebagai pola sistemik, pola yang menunjukkan adanya respons di luar diri. Dan kalau ada respons, mungkin memang ada zat yang mendengar. SAPA menyebutnya dari pola pengalaman menuju kemungkinan Tuhan. Sejak zaman batu sampai era AI, manusia terus mencari Tuhan. Di dinding gua, manusia purba menggambar langit. Suku-suku terpencil menyembah kekuatan yang tak terlihat. Di zaman modern manusia bertanya hal yang sama. Siapa aku? Untuk apa hidup ini? Rasionalitas mencoba menjawab, tapi ada sesuatu yang tetap mengusik. Rasa haus akan makna. Rasa rindu akan sesuatu yang lebih tinggi. Apakah ini hanya ilusi biologis atau undangan sejati? Bayangkan, kalau seluruh spesies manusia, lintas budaya dan zaman, terus mengejar sesuatu yang tak bisa disentuh, mungkinkah itu pertanda? Mungkin pencarian ini bukan kelemahan, tapi petunjuk. Sapa melihat ini bukan sekadar insting, tapi sistem batin yang dalam. Sebuah panggilan dari Yang Maha Ada. Hukum fisika, keteraturan semesta. Apakah semua ini hanya kebetulan? Alam semesta terlalu presisi untuk dianggap acak. Gravitasi menjaga planet tetap di orbit. DNA membawa cetak biru kehidupan. Listrik, waktu, bahkan hukum-hukum termodinamika. Semuanya berjalan dengan aturan yang konsisten. Jika dilihat dari sisi probabilitas, kemungkinan semua ini muncul tanpa desain sangatlah kecil. Seperti menemukan jam tangan rumit di tengah hutan. Logika mengatakan, pasti ada yang merancangnya. Ini bukan soal memaksakan keyakinan, bukan juga soal dogma, tapi dengan sistem alam semesta sepresisi ini, bagaimana akal pikiran mengolahnya? Dominasi kemungkinan keberadaan Tuhan.
Zat yang maha cerdas di balik semuanya. Bukan iman buta, namun membaca pola, membaca logika, dan mengukur kemungkinan